The Iron Heart adalah serial televisi drama aksi Filipina yang disiarkan oleh Kapamilya Channel. Disutradarai oleh Lester Pimentel Ong, Richard Ibasco Arellano dan Ian Lorenos, film ini dibintangi oleh Richard Gutierrez sebagai pemeran utama. Di Indonesia serial ini tayang di ANTV dengan judul Apollo. Apollo Adelantar adalah agen rahasia yang menjalankan misi berbahaya untuk menjatuhkan jaringan kejahatan bernama Altare tanpa mengetahui teman kepercayaannya. Dipicu oleh masa lalu yang pahit dan menyakitkan, Apollo dan sekutunya menghadapi tugas melelahkan yang akan menantang tekad dan kekuatannya. Mengingat kata-kata ayahnya, Apollo menggunakan kekuatannya yang tidak dapat dijelaskan untuk kebaikan. Suatu hari, kehidupan sederhana mereka berubah menjadi gelap setelah pertemuan kekerasan dengan pecandu narkoba. Apollo kemudian menerima tawaran menarik dari orang asing. Apollo terpaksa memilih antara cinta dan tugas saat ia menerima misi pertamanya sebagai agen rahasia. Di tengah persiapannya, kekuatan dan prinsipnya diuji ketika sekelompok pria tak dikenal menculiknya. Sebagai bagian dari misinya untuk menjatuhkan Tatsulok, Apollo membuang kehidupannya yang menjanjikan dan masuk penjara untuk menembus sindikat narkoba terkenal. Setelah reuninya yang menyakitkan dengan Apollo, Cassandra menerima tamu tak terduga. Apollo memutuskan untuk menghormati sumpahnya untuk melindungi kehidupan orang-orang yang tidak bersalah saat dia menolak saran Eros yang rasional namun tidak berperasaan untuk menghentikan penyebaran virus Hyperion. Priam memberitahu Nyx mengapa dia tidak membiarkan Selene menangani proyek Iron Heart. Dengan bantuan tim Penelope, Kali melanjutkan upayanya untuk membuat ulang vaksin virus Hyperion. Bertekad untuk mencapai Argovia, Conrad mengabaikan peringatan Apollo 5 dan mencoba melarikan diri. Kehidupan Apollo terancam setelah mencoba menghentikan Conrad meninggalkan negara itu. Priam segera mengetahui kejadian tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi subjek yang terinfeksi. Tim Apollo dan para ilmuwan yang mengerjakan vaksin tersebut menerima bantuan yang sangat dibutuhkan dari pemerintah. Apollo masih tidak menunjukkan gejala virus Hyperion meskipun kondisi Conrad dan Karen semakin memburuk, membuat Kali bingung. Kepedulian Venus yang luar biasa terhadap Apollo memaksanya untuk mengakui perasaannya, tidak menyadari pandangan musuh yang mengintip dalam bayang-bayang. Segalanya menjadi lebih buruk ketika virus tersebut berdampak buruk pada Conrad. Eros, Venus, dan Poseidon mulai menghubungkan titik-titik tersebut setelah mengetahui bahwa Apollo dites negatif terhadap virus Hyperion. Hector mengunjungi keponakannya, meninggalkan sebuah amplop berisi informasi mengejutkan tentang nasib seorang bayi bernama Aries de la Torre. Terlepas dari pengungkapan baru-baru ini, Apollo senang dengan penemuan Kali bahwa darahnya bisa menjadi jawaban atas masalah mereka. Namun kemudian, musuh yang ingin membalas dendam menemukan orang yang tepat untuk digunakan melawan Apollo. Terlepas dari pengungkapan baru-baru ini, Apollo senang dengan penemuan Kali bahwa darahnya bisa menjadi jawaban atas masalah mereka. Namun kemudian, musuh yang ingin membalas dendam menemukan orang yang tepat untuk digunakan melawan Apollo. Saat Menandro mencoba menghentikan penyebaran virus Hyperion di luar Hellas, Priam dengan selamat tiba di Italia sebelum perjalanannya ke Tis. Namun, perjalanan mulusnya berubah secara mengejutkan ketika dia menerima log audio terakhir Diana. Apollo menghubungi Priam saat dia memanfaatkan hubungan darahnya dengannya, berharap dapat mengakhiri krisis virus Hyperion. Menandro merasakan ada yang tidak beres saat mengetahui bahwa Apollo telah terbang ke Italia. Menjejakkan kaki di Italia, Apollo mulai meragukan niat Priam ketika dua pria mencurigakan berusaha menangkapnya. Ada satu jiwa lagi yang terjangkit virus Hyperion ketika pemerintah Filipina meningkatkan upayanya untuk membendung penularan tersebut. Saat Apollo menjadi korban preman Italia yang licik, Eros dan Menandro tiba di Italia untuk bergabung dalam pencarian insinyur dan putranya. Kesalahpahaman antara Nyx dan Romulo berujung pada konfrontasi kekerasan. Selene menuntut kebenaran dari Priam. Orcus dan Selene menculik Venus dan Kali. Juno pingsan saat mengurus Poseidon.
Priam memutuskan untuk menunda perjalanannya ke Tis dalam upaya bertemu dengan Apollo, tanpa menyadari bahwa Eros dan Menandro mengikuti putranya. Reuni Priam dengan putranya yang telah lama hilang meningkat menjadi baku tembak ketika Apollo menolak tawarannya untuk bergabung di sisinya. Kepanikan merayapi jiwa Selene ketika Venus memberitahunya bahwa dia sudah terinfeksi virus Hyperion. Sementara Selene menegaskan pendiriannya, Juno dan Poseidon berpegang teguh pada harapan bahwa Apollo akan berhasil menemukan obat untuk Hyperion. Namun tekad Apollo yang teguh mendorong Priam melakukan hal yang tidak terpikirkan, sampai Eros turun tangan. Apollo dan Eros akhirnya menyelesaikan misi mereka untuk mengalahkan Priam dan mendapatkan vaksin. Saat CIB merayakan kesuksesannya, Apollo memilih hidup sederhana bersama keluarganya. Sementara itu, Hektor menghadiri pertemuan keagamaan. Membuka lembaran baru, Apollo menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang dicintainya dan bersiap mencari pekerjaan normal. Selene bersumpah untuk mengembalikan Tatsulok ke kejayaannya. Seorang pria berkerudung mendapat ucapan selamat karena telah menjatuhkan Priam dan organisasinya. Saat Apollo semakin mengkhawatirkannya, Juno bertemu dengan pria yang menculik Orcus. Meski tahu betul bahwa itu bisa jadi jebakan, Selene bersiap menyelamatkan anggota Tatsulok yang diculik. Apollo memperhatikan sekelompok pria aneh yang melarikan diri dari tempat kejadian beberapa saat setelah jatuhnya Juno. Selene dan bawahannya masuk ke dalam perangkap saat mereka mencari Orcus. Eros memutuskan untuk menyelidiki kematian sekutu lamanya yang terlalu dini. Apollo dan Eros mulai menyelidiki kasus Juno. Selene akhirnya bergabung dengan Orcus di penangkaran dan segera menghadapi penculiknya yang eksentrik. Apollo akhirnya bertemu saudara Joseph, yang aksesorinya langsung menarik perhatian sang pembuat. Atlas datang dengan cara brutal untuk memaksa Selene, Orcus, dan Dylan bergabung di sisinya. Setelah berkenalan dengan saudara Joseph, Apollo semakin khawatir saat mengetahui bahwa Hektor berencana menyumbangkan seluruh propertinya kepada Eusebia. Bertekad untuk melawan kelompok Atlas demi mengenang Priam, Selene memutuskan untuk mencari bantuan dari mantan sekutunya. Saudara Joseph mengambil tindakan sendiri saat Apollo mulai menyelidiki Eusebia. Eros mendapat tugas baru dari Menandro. Setelah mendengar pemikiran Menandro tentang kematian Juno, Harmonia memutuskan untuk merekrut Apollo untuk menjadi bagian dari misinya untuk menjatuhkan Altare. Selene berencana menggunakan Eros melawan kelompok Atlas, tidak menyadari jebakan yang akan dia masuki. Orcus tiba tepat pada waktunya untuk memberi Selene kesempatan melarikan diri dari Eros dan CIB. Mengonfirmasi bahwa Apollo sedang mengendus-endus Eusebia, Joseph menyerang mantan agen rahasia itu. Kecurigaan Apollo terhadap Eusebia tumbuh setelah upaya pembunuhannya gagal. Troy berjuang untuk menyeimbangkan pekerjaan dan studinya saat dia mencoba mengisi peran yang ditinggalkan Hektor. Nyx kabur dari penjara. Sebelum berangkat untuk menyelesaikan misi rahasia, Nyx berjanji pada Selene bahwa dia akan kembali dengan membawa kabar baik. Apollo mengetahui dari Kules bahwa Koa mengetahui banyak hal tentang Eusebia. Investigasi Apollo dan Kules mulai membuahkan hasil saat mereka menemukan sisa-sisa Cora. Tepat ketika dia memutuskan untuk tidak melakukan tindakan pengamanan tambahan untuk Eusebia, Joseph menerima telepon tak terduga dari polisi. Eros mendesak Apollo untuk menjauhkan dirinya dan keluarganya dari Eusebia, tapi tidak berhasil. Setelah menghukum Koa karena kecerobohannya, Joseph mengancam akan mengeluarkan Hektor jika mantan agen yang menyamar itu terus mencampuri urusan mereka. Curiga orang tuanya berakhir seperti Cora, Kules menjalani pencocokan DNA dengan tulang yang ditemukan di Eusebia. Nyx bertemu dengan Dylan, tidak menyadari bahwa Dylan bekerja dengan Eros. Koa dan anak buahnya menangkap Apollo. Joseph meyakinkan Eros bahwa dia memiliki kendali atas seluruh situasi yang melibatkan Apollo, sampai mantan agen CIB itu melawan. Perkelahian terjadi antara Nyx dan Dylan ketika Dylan menyatakan niatnya. Setelah melihat warna asli Joseph, Apollo berjuang mati-matian saat dia mencoba melarikan diri dari pasukan pribadi Eusebia.
Kules sangat marah saat menemukan syal ibunya di antara barang bukti yang ditemukan di kuburan massal. Peluang Eros pada Nyx. Kules yang marah mengonfrontasi Hera tentang kematian orang tuanya, yang mengakibatkan pertengkaran berdarah di antara mereka ketika seluruh kebenaran terungkap. Menandro melakukan Priam menyebutkan harga yang harus dibayar karena mengungkapkan hal-hal yang dia ketahui tentang Altare. Joseph menuduh Apollo membunuh Hera. Salah satu teka-teki insinyur mengarahkan Nyx ke pengacaranya. Koa dan anak buahnya menyergap Apollo, hanya untuk diusir oleh kelompok lain yang bertujuan untuk menculik target mereka. Orcus dikalahkan oleh Atlas karena menolak membocorkan keberadaan Selene. Eros mendesak Joseph untuk menjauhkan diri dari Apollo, tetapi tidak berhasil. Apollo mendapat kejutan besar ketika dia bertemu Priam sekali lagi untuk tugas yang tidak masuk akal. Tanpa sepengetahuan mantan agen CIB, Joseph menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengannya saat pemimpin Eusebia secara terbuka menuduhnya membunuh Hera. Atas perintah saudara Joseph, Koa menyergap Kules. Hector mencoba meyakinkan pemimpin Eusebia bahwa keponakannya tidak bersalah. Ketika berita tentang keterlibatan Apollo dalam kematian Hera sampai padanya, Menandro memerintahkan Eros untuk menangkap mantan agen mereka. Pengejaran intens terjadi ketika Menandro dan Eros mencoba menangkap Apollo. Troy dan Cronus mendapat masalah saat mencari Lia. Era baru dimulai di Tatsulok saat ia membersihkan barisannya, memanggil anggota setianya, dan menyambut pemimpin barunya. Selene mempertanyakan kesetiaan dan kepemimpinan Apollo, hanya untuk dihadapkan pada ancaman dianggap sebagai musuh Tatsulok. Dylan berjanji kesetiaannya kepada komando. Apollo, Orcus, dan Romulo menyusup ke Eusebia dalam upaya menculik saudara Joseph. Eros semakin khawatir ketika informasi anonim yang menuduh aktivitas ilegal Eusebia mendorong CIB untuk melakukan penyelidikan. Saudara Joseph melarikan diri dari Eusebia dan menuju ke rumah persembunyiannya di mana dia menahan tawanannya. Saat memukul pasukan Altare, Apollo mengingat hari kematian Juno saat melihat cincin Atlas. Eros dan bawahannya memutuskan untuk menghukum saudara Joseph karena melanggar kode Altare. Lia masih ditahan sementara keluarganya bersiap untuk pindah. Apollo mendapat peluang untuk mendapatkan informasi tentang hubungan Atlas dengan pemimpin sekte. Sambil menahan Atlas, Apollo dan Selene mencoba memeras informasi dari anggota Altare. Eros menyelidiki penyelidikan CIB terhadap saudara Joseph dan Eusebia, tanpa menyadari kecurigaan Menandro yang semakin besar terhadapnya. Menjadi sasaran penyiksaan, Atlas mengungkapkan kepada Apollo bahwa dia dan saudara Joseph adalah anggota Altare. Troy kaget melihat Iris di lingkungan barunya. Lia memutuskan untuk merawat penculiknya yang menderita flu. Saudara Joseph keluar dari tempat persembunyiannya untuk membeli obat untuk Lia, secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya kepada Eros dan CIB. Menggunakan Atlas sebagai umpan, Apollo menjalankan rencana untuk menemukan tempat persembunyian Altare. Baku tembak terjadi setelah Apollo dan Tatsulok melacak Atlas yang mengawasi pengiriman. Di tengah keributan, Eros datang untuk menangkap Apollo, hanya untuk mengetahui bahwa mantan sekutunya kini menjadi pemimpin sindikat yang mereka gulingkan di masa lalu. Meskipun misi Tatsulok sukses secara keseluruhan, Selene khawatir Apollo akan menghancurkan sindikat tersebut. Dylan melihat mobil saudara Joseph. Komando memerintahkan bawahannya untuk membiarkan dia menangani mantan rekannya. Joseph bernapas lega saat kesehatan Lia membaik. Namun, bahaya mengancam saat Dylan datang dan mengejar mereka. Khawatir dengan keselamatan Lia, mantan pemimpin sekte yang terluka parah itu memerintahkan tawanannya untuk menelepon Apollo. Menandro mengungkapkan kepada Harmonia bahwa Priam masih hidup. Apollo sangat gembira saat Lia bertemu kembali dengan Hector, Troy, dan Cronus. Draco mencuri perangkat misterius milik Kules. Sadar bahwa Altare memiliki lebih banyak anggota dan senjata daripada Tatsulok, Apollo punya cara untuk mengakali organisasi kejahatan transnasional tersebut. Iris meminta bantuan Troy dan Cronus. Eros memberi lampu hijau kepada jenderalnya untuk memburu.